وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم. Halo guys, kembali lagi di Ico-Ica Channel. Nah, di video kali ini kita mau bahas salah satu landmark yang terkenal di Jakarta. Dari judulnya, kalian pasti udah pada tahu ya. Yap, betul, kita akan bahas tentang Masjid Istiqlal. Kita akan bahas Masjid Istiqlal ini dari sejarah zaman Belanda dulu sampai hasil renovasi terbaru ya. Oh iya, sebelum kita mulai, jangan lupa ya guys untuk subscribe, like, share, dan komennya ya, untuk support selalu channel kita terus upload berbagai video menarik lainnya. Kita mau mulai dengan sejarahnya dulu ya guys. Kita kembali dulu ke tahun 1800-an. Lebih tepatnya pada saat Gubernur Jenderal Van den Bosch berkuasa di Hindia Belanda. Kalian pasti inget dong siapa sih Van den Bosch itu? Yang pasti bukan pemilik perusahaan bor ya, karena mereka jelas beda negara. Yap, betul. Van den Bosch adalah pencetus ide Kulturstelsel atau sistem tanaman paksa yang mewajibkan setiap desa wajib menyisihkan 20% tanahnya untuk ditanami komoditas ekspor yang ditentukan pemerintah kolonial, seperti kopi, teh, tebu, dan nilam. Yang ide gila ini bermula karena setelah Perang Diponegoro yang merupakan salah satu perang terbesar di Indonesia telah membuat Hindia Belanda jadi bangkrut. Dan saat itu belum ada skema Ponzi seperti first travel atau manusia membantu manusia yang bisa cepat ngumpulin dana masyarakat. Pada tahun 1834, Van den Bosch membangun sebuah taman yang dikenal sebagai taman terluas yang pernah ada di Batavia. Bahkan menjadi taman modern terbesar di Asia kala itu dengan nama Taman Wilhelmina. Menurut cerita, nama Wilhelmina diambil sebagai bentuk penghormatan warga Hindia Belanda pada calon Ratu Wilhelmina. Padahal Ratu Wilhelmina sendiri lahir di tahun 1880 atau 46 tahun setelah Taman Wilhelmina ada. Ya, mungkin antara Van den Bosch bisa meramal masa depan nama ratu, atau pembangunan yang sangat berlarut, atau mungkin dulu namanya hanya taman dan baru diberi nama 46 tahun kemudian ketika Ratu Wilhelmina lahir. Pada tahun 1837 dibangun benteng Prince Frederick yang merupakan nama pangeran kerajaan Belanda yang letak bentengnya ada di dalam taman tersebut. Mungkin Van den Bosch juga sudah memperkirakan bahwa si pitung akan lahir dan memporak-porandakan Hindia Belanda, sehingga walaupun duit menipis tapi perlu tetap membangun benteng di Batavia. Anyway guys, taman yang terletak di depan lapangan Banteng Gambir, Jakarta Pusat itu memiliki luas kurang lebih 9,3 hektar dan merupakan cikal bakal tanah tempatnya berdiri masjid terbesar di Asia Tenggara, yaitu Masjid Istiqlal. Proklamasi kami, bangsa Indonesia, dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia. Pada awal masa kemerdekaan Indonesia di tahun 1945, pemerintah Republik Indonesia yang baru berdiri masih harus menghadapi inflasi yang cukup tinggi, blokade ekonomi, dan mempertahankan negara dari agresi militer Belanda sebanyak 2 kali. Sehingga baru pada tahun 1950, Kiai Haji Wahid Hasyim yang merupakan putra dari pendiri NU Kiai Haji Muhammad Hasyim Asy'ari yang saat itu menjabat sebagai Menteri Agama RI, dan Haji Anwar Cokro Aminoto dari Partai Syarikat Islam mengadakan pertemuan dengan sejumlah tokoh Islam untuk membahas rencana pembangunan masjid untuk skala nasional.
Dan pada tanggal 7 Desember 1954, didirikanlah Yayasan Masjid Istiqlal yang diketuai oleh Haji Cokro Aminoto untuk mewujudkan ide pembangunan Masjid Nasional tersebut. Pak Cokro Aminoto menyampaikan rencana pembangunan masjid pada Bung Karno, dan pada tanggal 22 Februari sampai dengan 30 Mei 1955 diadakan sayembara maket Masjid Istiqlal yang diumumkan melalui surat kabar dan media lainnya. Setelah Dewan Juri menilai dan mengevaluasi, akhirnya pada 5 Juli 1955 ditetapkanlah Friedrich Silaban dengan desain bersandi ketuhanan sebagai pemenang pertama sekaligus menetapkan akan menggunakan desainnya. Desainnya sendiri seperti yang kita lihat adalah Masjid Istiqlal yang berdiri saat ini. Namun demikian, baru 6 tahun kemudian, yaitu tepatnya pada tanggal 24 Agustus 1961, pemancangan tiang pertama Masjid Istiqlal dilakukan oleh Presiden Soekarno yang bertepatan dengan peringatan Maulid Nabi Muhammad SAW. Sayangnya, proyek pembangunan masjid harus tersendat karena situasi politik yang tidak kondusif. Partai-partai politik saling berseteru untuk memperjuangkan kepentingannya masing-masing, sampai dengan munculnya pemberontakan G30 SPKI di tahun 1965. Setelah mangkrak selama 5 tahun, baru kemudian pada tahun 1966, Menteri Agama Kiai Haji Muhammad Dahlan memulai kembali pembangunan Masjid Istiqlal. Dan baru 12 tahun kemudian, tepatnya pada tanggal 22 Februari 1978, penggunaan masjid diresmikan oleh Presiden Soeharto saat itu dengan prasasti yang dipasang di area tangga pintu As-Salam. Masjid Istiqlal menjadi masjid terbesar di Asia Tenggara. Nah guys, setelah sejarah panjang puluhan tahun Masjid Istiqlal dibangun dan berdiri, pada bulan Mei 2019, pemerintah memulai proses renovasi Masjid Istiqlal. Seperti apa sih hasilnya? Yuk simak terus videonya ya guys. Yang paling terlihat berbeda adalah parkirannya guys. Sekarang ada parkiran basement sampai 2 lantai untuk menampung lebih banyak kendaraan jamaah di masjid. Oh iya guys, sebagai pertimbangan buat kalian yang parkir di basement dan kalian datang ke masjid bersama orang tua atau mungkin punya permasalahan pada lutut, sebaiknya turun sebelum parkir ke basement ya. Karena cara untuk naik ke halaman masjid itu kita harus lewat tangga yang ya lumayan cukup tinggi, apalagi kalau kita parkir di basement 2. Nah, setelah keluar dari parkiran, kita akan langsung menuju ke halaman utama di Plaza Al-Fatah. Begitu kita masuk ke halaman masjid, terlihat penataan yang jauh lebih rapi di halaman masjid ya. Plaza sudah ditata sehingga jauh lebih terlihat indah. Dan lampu-lampu luar masjid yang cukup terang, tapi tidak silau juga menonjolkan kemegahan masjid.
karena lokasinya yang persis berada di tepi Sungai Ciliwung, sehingga penataan halaman masjid juga termasuk untuk merenovasi taman di samping Sungai Ciliwung yang kita lihat sangat indah juga guys. Untuk bagian dalamnya, karena masjid ini termasuk cagar budaya, maka renovasi yang paling terlihat adalah memperbaiki pencahayaan dengan lampu-lampu LED yang modern, sound system, dan beberapa perbaikan minor seperti memoles pilar dan lantai tanpa adanya renovasi besar pada bangunannya. Dan renovasi ini membuat masjid terlihat jauh lebih megah di dalam. Sekian dulu guys video dari kita, semoga bermanfaat dan see you on the next video.